Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat itu, para petinggi kuil prajurit berangsur-angsur kembali sadar. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar kata-kata Qiu Yonghao kepada Long Hao Shen, tapi apa yang bisa mereka katakan setelah mendengar ini? Mereka semua baru saja menyaksikan apa yang Long Hao Shen ingin tunjukkan kepada mereka. Jika pemuda ini benar-benar menjadi kepala kuil prajurit, maka, 10 atau 20 tahun di masa depan, dia pasti akan menambah sosok terkenal lainnya dalam sejarah kuil prajurit. Kepala pelayan yang berdiri kuat selama ini, melangkah maju sampai dia berada di sebelah Qiu Yonghao, dan tepat ketika yang kedua percaya bahwa dia akan menentangnya, tetua ini menyatakan tanpa ragu-ragu. Aku mendukung keputusan Brother Qiu. Anakku, asal kamu mau, kamu akan menjadi orang terpenting di kuil prajurit mulai sekarang. Ucap kepala pelayan. Jika kata-kata Qiu Yonghao dapat dikatakan telah membawa Long Hao Shen untuk mendapatkan setengah dari tahta kuil prajurit, maka, kata-kata kepala pelayan veteran ini dapat dikatakan telah mengamankannya posisi ini. Selama Long Hao Shen menyetujui, dia benar-benar akan menjadi kepala kuil prajurit. Tetua, aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku adalah bagian dari kuil kesatria. Dan lebih jauh lagi, aku sekarang adalah seorang pemburu iblis dan kapten pasukan pemburu iblis aku. Karena itu, aku bertanggung jawab untuk semua kawan-kawan aku. Selain itu, aku belum pernah gagal. Ucap Long Hao Shen. Sementara kepala dan kepala pelayan ini berbicara, Long Hao Shen akhirnya mendapatkan kembali beberapa kekuatan fisiknya. Setidaknya itu cukup untuk memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia sebenarnya menolak. Kedua tetua itu linglung. Dan apa yang baru saja dia katakan? Dia belum gagal, pikir Qiu Yonghao. Long Hao Shen memberi Hao Iwe sinyal dari matanya, dan tubuhnya yang besar mulai bergerak, lalu menyapu ekornya ke meteorit surgawi ini. Dengan suara gemuruh, setidaknya sepertiga dari batu meteorit surgawi jatuh ke tanah. Batu meteorit itu sangat berat, dan menghasilkan ledakan yang sangat keras ketika menabrak tanah. Tapi ini mengejutkan semua orang yang hadir sekali lagi. Semua orang di sini tahu, betapa sulitnya menghancurkan batu meteorit surgawi itu. Apalagi keseluruhannya, bahkan sebagian darinya akan sulit terbelah. Jadi sebenarnya, dia tidak gagal, dan berhasil memotong sepotong besar batu meteorit surgawi. Termasuk kekuatan besar dari tingkat ke-9, yang hadir di sini tidak dapat melihatnya dengan jelas, saat melihat pukulan Long Hao Shen. Ketika serangannya diluncurkan, semua yang ada di sekitarnya telah diliputi cahaya. Qiu Yonghao hanya bisa merasakan tenggorokannya menjadi kering. Dan kali ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam, dan hal yang sama berlaku untuk semua pusat kekuatan dari kuil prajurit yang telah hadir. Tepat pada saat itu, pikiran Qiu Yonghao benar-benar kosong. Dalam waktu singkat ini, Long Hao Shen mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, dan berhasil berdiri tegak. Dengan dukungan lengan Yating, perlahan-lahan ia maju ke arah batu meteorit surgawi itu, dan dengan kilatan emas, cahaya surga abadi menyelimuti batu meteorit surgawi itu, dan sepertiga dari batu meteorit surgawi itu lenyap, sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Karena perjanjian dengan kuil prajurit, Long Hao Shen langsung mengambil potongan meteorit surgawi yang merupakan hadiahnya untuk tugasnya. Tapi apakah kuil prajurit benar-benar menderita kerugian? Jawabannya adalah tidak. Tongkat yang ada di tangan Peri Yating diarahkan ke 2/3 sisanya batu dari meteorit surgawi, dan dengan kilau keemasan, sepertinya memancarkan suara berdengung. Segera, niat pedang yang penuh dengan kekuatan berkembang dari giresan itu. Niat pedang yang parah ini muncul kembali secara perlahan dalam pandangan semua orang, dan akhirnya tersebar dalam radius 3 meter di sekitar batu meteorit surgawi. Perlahan-lahan menyebar, itu tidak terlihat keras seperti sebelumnya, tetapi niat pedang ini muncul bahkan lebih terkonsentrasi lagi. Itu benar, dengan serangan itu, Long Hao Shen meninggalkan seluruh niat pedangnya di dalam batu surgawi ini. Jika bukan itu masalahnya, ia tidak akan berada dalam kondisi lemah. Tentu saja, niat pedangnya sendiri tidak hilang, dan selama dia diberi waktu untuk beristirahat, itu akan pulih kembali di tubuhnya. Tetapi batu meteorit surgawi ini tidak akan kehabisan niat pedangnya, setidaknya selama 100 tahun. Dengan stimulasi dari energi spiritual Peri Yating, niat pedang diaktifkan. Itu adalah hal yang sangat berharga yang Long Hao Shen lakukan saat pergi ke kuil prajurit.
Setiap prajurit yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Qiu Yonghao perlahan-lahan mendekati Long Hao Shen, dan setelah menghela nafas panjang sebelum menyatakan, "Nak, ikut aku," ucap Qiu Yonghao. Setelah mengatakan ini, dia perlahan-lahan berjalan menuju sisi aula. Dia maju dengan kecepatan lambat, dan pada saat itu, tampaknya ini karena telah bertambah usianya. Diikuti oleh tatapan penuh perhatian dari kekuatan besar lainnya dari kuil prajurit, Long Hao Shen mengikuti Qiu Yonghao saat dia melangkah keluar. Saat ini, sebagian besar kekuatan fisik Long Hao Shen dipulihkan. Tepat sebelum naik tangga, dia mengirim Hao Iwe kembali ke Tower of Eternity sebelum mengikuti Qiu Yonghao ke atas. Lantai atas kuil prajurit, kantor kepala kuil. Qiu Yonghao menunjuk ke sofa terdekat sambil berkata, "Kamu boleh duduk," ucap Qiu Yonghao. Long Hao Shen menaksir ruangan pemimpin tertinggi kuil prajurit dengan penuh kejutan. Ini karena tempat ini terlalu sederhana dan biasa. Di dalam ruangan itu tidak ada ornamen. Hanya ada meja, kursi, rak buku kayu, sofa kuno, dan tempat tidur papan. Dan tidak ada lagi aksesoris lainnya. Meskipun ruangan ini lebih dari 200 meter persegi, itu tidak memiliki perasaan pribadi. Qiu Yonghao berbicara dengan datar. Pada tahun-tahun itu, ketika Komandan Ye memimpin kuil prajurit, ruangan ini juga didekorasi dengan cara ini. Tetap sama selama lebih dari 100 tahun, dan bahkan posisi barang tidak berubah sedikit pun. Ucap Qiu Yonghao. Sejak saat ia melihat kepala kuil prajurit ini untuk pertama kalinya, Long Hao Shen merasakan keyakinan fanatiknya pada Ye Wuxiang. "Kamu pikir itu aneh untuk menghargai ingatan Komandan Ye sebanyak itu, bahkan sebagai kepala kuil prajurit?" Qiu Yonghao menatap frustasi Long Hao Shen saat dia menyuarakan pertanyaan ini. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya mengangguk ringan. "Ini karena, aku awalnya adalah bendahara dari Komandan Ye, atau mungkin aku harus mengatakan sebagai pelayannya, mitra yang tumbuh dengan Komandan Ye," ucap Qiu Yonghao. Suara Qiu Yonghao sebenarnya tercekik oleh emosi. Munculnya Arya dari Dewi Cahaya yang disebut telah membangkitkan kembali kesedihan ekstremnya, tetapi itu juga kenangan terindahnya. Komandan Ye juga memiliki keluarga yang hebat. Ayahnya seorang konsul, sementara keluargaku miskin. Ketika aku berusia 5 tahun, orang tuanya membelikan aku rumah, itu adalah tempat di mana aku tinggal sebagai pelayannya. Aku 2 tahun lebih muda dari Komandan Ye, oleh karena itu, aku didesak untuk mengikutinya di mansion sebagai pelayan kecil, dan bendaharawan seumur hidup. Komandan Ye memperlakukan aku dengan sangat baik. Sejak muda, dia tidak pernah memperlakukan aku sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Aku masih ingat dengan jelas, bahwa ketika ia baru berusia 7 tahun, ia mengatakan kepada aku kata-kata ini. "Mulai sekarang, kamu adalah adik lelaki aku, dan aku akan melindungi kamu," kata Ye Wuxiang. Pada titik ceritanya ini, Qiu Yonghao tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Air matanya jatuh, dan lelaki tua ini yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, menangis pahit tentang ingatannya sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Sementara Long Hao Shen bisa mengatakan sebelumnya, bahwa dia masih merasa agak kesal terhadap kuil prajurit, setelah mendengar proposal Qiu Yonghao untuk menggantikannya sebagai kepala kuil dan mengalami cobaan mereka, dan kebencian ini mulai berubah menjadi simpati. Ketika Komandan Ye berlatih dalam seni pedang, dia membiarkanku menemaninya selama pelatihan. Kemudian, ketika bergabung dengan kuil prajurit, dia membiarkan aku mengikutinya juga. Bahkan tepat sebelum pertempuran yang menentukan melawan Kaisar Iblis, dia masih tidak lupa untuk memperingatkan aku untuk berkultivasi dengan baik. Pada saat itu, aku masih hanya pada tingkat ke-7. Tanpa dukungan Komandan Ye, aku tidak akan berada di sini hari ini, dan hanya akan hidup sebagai pelayan, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku benar-benar tidak berharap, bahwa aku akan melihat kecemerlangan Komandan Ye muncul kembali di depan mata aku lagi. Aku tahu, bahwa aku tidak mungkin membuat kamu mengembalikan pedang ilahi ke kuil prajurit. Kamu sepenuhnya benar, itu hanya di tangan kamu, bahwa pedang ilahi ini dapat memperoleh kembali bantalan yang dimilikinya pada tahun-tahun itu, ketika pedang itu berada di tangan Komandan Ye. Namun, aku berharap agar kamu tidak bertindak sesat seperti yang dilakukan Komandan Ye pada masa itu. Sebelum sayap kamu berkembang sepenuhnya, kamu harus menempatkan keselamatan kamu sebagai prioritas utama. Alasannya adalah, bahwa kamu sudah bukan hanya milik kamu sendiri, tetapi milik aliansi, sebagai harapan seluruh umat manusia. Ucap Qiu Yonghao. Ya, ucap Long Hao Shen sambil berdiri, dan memberikan persetujuannya dengan hormat. Qiu Yonghao menghela nafas dan berkata,
Aku benar-benar iri dengan kuil kesatria. Undangan aku akan berlaku selamanya. Pintu kuil prajurit akan terbuka untukmu kapan saja, ucap Qiu Yonghao. Setelah mencapai titik ini, matanya tiba-tiba menyala, dan tiba-tiba memiliki pemikiran. Hao Shen, bagaimana dengan tetap di kuil kesatria, tetapi sambil memegang jabatan kepala kuil prajurit? Bagaimana menurut kamu ide itu? Tanya Qiu Yonghao. Apa? Long Hao Shen terkejut. Kepala kuil, kamu menilai terlalu tinggi junior ini, jawab Long Hao Shen. Qiu Yonghao melanjutkan dengan tawa lembut. Ini bukan tidak mungkin. Bukannya aku menilai kamu terlalu tinggi, tetapi kemampuan yang kamu tunjukkan hari ini, itu telah menciptakan prasyarat bagi siapapun untuk menghargai kamu. Kamu harus tetap hidup. Aku mendengar dari Su Zongliang, bahwa kamu datang ke kuil prajurit untuk menangani 3 hal. Yang paling penting sudah ditangani. Bagaimana dengan 2 lainnya? Tanya Qiu Yonghao. Long Hao Shen menjawab, aku baru saja menerima beberapa misi pembantaian dengan rekan-rekan aku, dan bersiap untuk mengikuti Yue Caravan ke wilayah iblis. Tetapi kultivasi kami sudah melampaui tingkat ke-6, jadi aku khawatir kita tidak akan dapat melewati pemeriksaan ketika meninggalkan Benteng Tenggara. Ucap Long Hao Shen. Qiu Yonghao membalas, ini akan sederhana. Aku hanya akan meminta seseorang untuk memberi tahu seseorang yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Qiu Yonghao. Long Hao Shen bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti, sebelum menceritakan kisah sederhana tentang apa yang terjadi di kota Starseeker. Tanpa tambahan yang berlebihan, dia hanya berbicara kebenaran. Para prajurit di depan berlumuran darah dan berjuang keras hidup dan mati, sementara hal-hal buruk semacam ini terjadi di belakang. Bisakah kamu meminta Hall Master untuk memperhatikan ini? Tanya Long Hao Shen. Qiu Yonghao mengerutkan alisnya dan berkata, aku mengerti. Aku akan memastikan, bahwa masalah ini akan diselesaikan. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan bantuan dari kuil prajurit? Tanya Qiu Yonghao. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Qiu Yonghao kemudian mengungkapkan senyum. Kalau begitu, izinkan aku menawarkan kamu hadiah. Ucap Qiu Yonghao. Apa? Ucap Long Hao Shen yang terkejut. Dan Long Hao Shen menolak dengan tergesa-gesa. Senior, tidak perlu. Kuil prajurit sudah memberi aku banyak manfaat. Faktanya, bahwa kamu mengizinkan aku untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya, itu sudah merupakan hadiah terbesar yang dapat aku harapkan, untuk tidak mengatakan apapun, bahwa aku juga telah mengambil sepotong batu meteorit surgawi. Ucap Long Hao Shen. Qiu Yonghao mengungkapkan senyum yang agak misterius. Ini sebenarnya rahasia tentang dirimu. Namun, di dunia ini, hanya aku yang tahu. Ucap Qiu Yonghao. Long Hao Shen melirik penasaran pada kepala kuil tua ini. Di pagi hari, kelompok pedagang Yue perlahan-lahan meninggalkan Benteng Tenggara, dan menuju ke wilayah iblis. Setelah mendapatkan arahan dari kuil prajurit, inspeksi di jalan menjadi jauh lebih santai. Long Hao Shen dan rekan-rekannya duduk di sebuah gerobak di tengah karavan. Akhirnya kembali ke wilayah iblis, misi mereka dimulai kembali. Tapi kali ini, pikiran mereka ketika menghadapi iblis sekarang sama sekali sudah berbeda. Jika mengingat perjalanan terakhir mereka, mereka dapat digambarkan sebagai gelisah atau bersemangat. Tapi sekarang, mereka jauh lebih mantap, dan mendapatkan kepercayaan diri yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yue Caravan ini kaya dan mengesankan, dan gerobak tempat kelompok Long Hao Shen tinggal tampak sama dengan yang dikendarai waktu itu, waktu pertama kali mereka mengikuti karavan ke wilayah iblis. Interiornya luas dan hangat, bahkan berisi meja dan penyimpanan makanan di dalamnya, dan penuh dengan makanan dalam jumlah besar. Membuka tirai jendela, Long Hao Shen melihat keluar. Fajar telah datang, dan mereka keluar dari Benteng Tenggara. Di luar, langit berangsur-angsur menyala, meskipun cuacanya tidak begitu baik dan gerimis. Dari Eternal Melody, Long Hao Shen mengambil peta yang terbuat dari kulit domba, dan menyebarkannya di meja yang sama-sama digunakan bersama. Peta ini berisi anotasi dan deskripsi padat tentang semua keadaan di setiap provinsi iblis, berbagai klan iblis yang berada di setiap provinsi, serta lokasi para dewa iblis. Dalam semua kepastian, para pejabat dari aliansi kuil tidak akan memiliki peta terperinci seperti itu. Peta ini secara alami diperoleh dari Yue, yang memberikannya dengan syarat, bahwa Long Hao Shen tidak akan menyerahkan peta ini kepada aliansi. Long Hao Shen menunjuk ke sebuah kota di provinsi Nareix pada peta. Ini adalah ibu kota provinsi Nareix, dan tempat di mana Birdi Demon ditempatkan. Disinilah misi pertama kami perlu diselesaikan. Kira-kira di malam hari, Yue Caravan akan mencapai camp iblis, itu jika semuanya berjalan tanpa hambatan.
Besok sore, karavan akan melewati kota Naduo, ibu kota provinsi Nareix. Sejak kejadian itu, ketika UEY Caravan disergap terakhir kali, pemeriksaan iblis di grup merchant UEY menjadi jauh lebih santai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencari, dan membunuh 5 Golden Beardy Demons dan menyelesaikan misi pertama kita di kota Naduo, sebelum mengikuti kelompok pedagang yang menembus lebih jauh di dalam wilayah iblis. Ucap Long Hao Shen. Wang Yuan bertanya, Kapten, jika kita membunuh iblis Beardy emas setelah mencapai kota Naduo, bukankah kelompok pedagang akan menjadi tersangka? Menurut peta, seharusnya ada dewa iblis yang mengawasi kota itu. Tanya Wang Yuan. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, ini pasti akan terlihat mencurigakan. Namun, meski begitu, mereka tidak akan berani mencari di grup pedagang. Dan bahkan jika mereka mencarinya, apakah mereka akan menemukan kita? Jawab Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Wang Yuan segera memiliki kilasan kesadarannya, dan mengangguk sebagai tanggapan. Yang lain juga memiliki senyum di wajah mereka. Betul, menemukan grup Long Hao Shen tidak akan mudah. Mengapa Long Hao Shen berani menerima 16 misi, bahkan termasuk misi yang menantang, yang menuntut untuk membunuh Dewa Iblis ke-72? Selain kepercayaan pada kekuatan mereka, itu juga karena mereka memiliki metode bertahan hidup yang tidak dimiliki pasukan pemburu iblis lainnya, dan itu adalah Tower of Eternity. Ketika menghadapi musuh yang kuat, mereka dengan mudah dapat menghindari persimpangan jalan mereka. Dengan kedipan cahaya, tampilan Long Hao Shen menjadi sedingin es. Baiklah, sekarang rencana pertama diselesaikan. Aku akan meminta bantuan orang-orang dari grup merchant UEY, untuk berhenti di lokasi tertentu di wilayah Golden Beardy Demons. Untuk menyelesaikan pembunuhan secepat mungkin, kita harus bertindak secara terpisah. CR dan aku akan mengambil masing-masing satu Golden Beardy Demon. Lin Xin, kamu membentuk tim dengan Han Yu. Kamu akan menggunakan tungku spiritual Blue Fire Phoenix untuk membunuh satu Golden Beardy Demon, sementara Han Yu akan memberikan dukungan untuk kamu. Yuan dan Sima Xian, kalian berdua akan menangani masing-masing iblis emas Beardy, dengan Chen Ying-er mendukungmu. Ucap Long Hao Shen. Ya, semua orang menerima dengan riuh, dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah tinggal di pengasingan selama setahun, mereka merasa bersemangat untuk bertindak, dan menyambut kesempatan ini untuk membunuh iblis. Dan dengan menghadapi begitu banyak Golden Beardy Demons dalam pertempuran individu, mereka semua akan dapat menguji kemajuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak ragu ketika menghadapi makhluk kuat semacam ini, itu juga yang membuktikan kepercayaan diri mereka. Proses memasuki wilayah iblis berjalan tanpa hambatan. Persis seperti kata Long Hao Shen, kelompok pedagang UEY diperlakukan jauh lebih baik daripada di aliansi kuil setelah mencapai wilayah iblis. Banyak iblis sudah tahu tentang hubungan UEY dengan putra mahkota naga iblis, satu-satunya penerus kaisar iblis, jadi siapa yang berani memeriksa karavan mereka? Ini tidak mengatakan apa-apa tentang pelajaran 3 dewa iblis yang telah mengumpulkan pasukan untuk melawan kelompok pedagang UEY pada waktu itu. Akibatnya, sekarang kemanapun kelompok pedagang UEY pergi, mereka tidak akan terhalang lagi. Ini juga alasannya, mengapa Long Hao Shen sangat menghargai grup merchant UEY. Dengan tutup pelindung ini, mereka akan diselamatkan dari banyak masalah. Lebih penting lagi, grup pedagang UEY akan memberi mereka banyak informasi. Pada pandangan pertama, banyak dari 16 misi yang tampak sangat menantang, tetapi dengan bantuan kelompok pedagang UEY, masalah mereka setidaknya berkurang menjadi sepertiganya, dan pada saat yang sama, itu juga telah mengurangi tingkat bahayanya. Setelah melewati pos pemeriksaan iblis dengan lancar, pada pagi hari berikutnya, kelompok pedagang sudah jauh di dalam provinsi Nareix, dan persis seperti yang diperkirakan Long Hao Shen, mereka mencapai ibu kota provinsi Nareix, kota Naduo pada tengah hari. Kelompok pedagang sementara beristirahat di sini selama 1 jam, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Untuk sekelompok pedagang lepas seperti grup YY Merchant, proses perdagangan tidak akan membuat mereka berhenti di penginapan, karena akan menambah banyak biaya sekaligus mengurangi efisiensi mereka. Jadi, mereka membawa tenda di gerbong mereka, dan membuatnya sehingga mereka bisa beristirahat dimanapun mereka berhenti. Dengan demikian, setelah memasuki kota Naduo, kebutuhan mendesak adalah untuk mengisi kembali persediaan air dan makanan mereka, sambil menyediakan barang-barang untuk diperdagangkan kepada kota Naduo. Proses ini hanya memakan waktu 1 jam. Kota Naduo sendiri dipenuhi oleh beberapa orang dari grup merchant UEY, yang melakukan persiapan dan menunggu mereka sejak lama untuk mengoptimalkan efisiensi mereka.
Dengan sangat cepat, grup merchant UEY memulai aksi mereka di kota Naduo, kira-kira itu menghabiskan waktu setengah jam. Sementara kelompok pedagang menangani masalah mereka diam-diam menyerahkan bola kertas kepada kelompok Long Haoshen yang berada di kereta mereka. Long Haoshen membuka bola kertas, dan menemukan peta sederhana kota Naduo dengan 5 titik merah yang ditandai di atasnya. Long Haoshen membuka peta dan meminta seluruh kelompok untuk menghafalnya. Dan semua orang diam-diam turun, dan menuju ke arah yang berbeda. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas grup merchant UEY dalam perjalanan ini, dan dia juga salah satu orang kepercayaan UEY. Sebelum datang ke sini, Long Haoshen memintanya untuk menyelidiki keberadaan iblis bir di emas, yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mendapatkan posisi spesifik dari 5 Golden Bear di Demon, tepat setelah memasuki wilayah iblis. Manajer yang dipilih UEY ini, awalnya adalah mata-mata dari pihak manusia yang ditempatkan di grup merchant UEY, sehingga mereka tidak takut menghadapi masalah. Tentu saja, dia hanya tahu secara samar tentang identitas kelompok Long Haoshen sebagai pemburu iblis, tetapi dia tidak tahu dengan jelas skuad pemburu iblis mana mereka. Kelompok Long Haoshen berpakaian hampir sama. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka, dan menyembunyikan penampilan mereka. Penyamaran ini jarang terlihat di wilayah iblis. Sebaliknya, mereka cukup umum, karena lingkungan iblis akan lebih sering terkena badai pasir daripada aliansi kuil. Iblis kelas tinggi sering memilih untuk mengenakan jubah panjang itu. Sementara itu, semua orang dalam kelompok Long Haoshen menggunakan imitasi mata iblis bulan untuk mengubah mata mereka menjadi ungu. Sambil mempersiapkan tindakan mereka, persiapan Long Haoshen memanglah cerdik. CR dan dia akan membahas arah yang berlawanan, sementara 3 target lainnya berada di tengah. Dengan cara ini, jika terjadi masalah, mereka akan segera bisa datang untuk menyelamatkan kawan-kawan mereka. Dengan keberadaan rantai yang menghubungkan jiwa, jika seseorang akan mempertahankan serangan yang kuat, mereka secara alami akan merasakannya. Long Haoshen maju dengan kecepatan tinggi. Ini adalah operasi pertama kelompok mereka yang tersebar, jadi dia diam-diam masih merasa khawatir. Menyelesaikan tugas mereka sendiri sebelum memberikan dukungan kepada yang lain, adalah hal yang harus dilakukan untuk CR dan dia. Mengikuti peta, Long Haoshen menuju ke timur. Meskipun kota Naduo adalah ibu kota provinsi Nareix, kota itu tidak terlalu besar, dan di jalanan, sebagian besar pejalan kaki adalah iblis. Tentu saja, iblis berpangkat rendah seperti Dual Blade Demons tidak diizinkan memasuki kota. Ketika melihat pakaian kelompok Long Haoshen dan penampilan mereka yang berbentuk manusia, para iblis menjauh dari mereka, dan pada dasarnya tidak berani mendekati. Alasannya sederhana, hanya iblis kelas tinggi yang akan berbentuk manusia, dan mampu berpakaian seperti yang dilakukan Long Haoshen. Dan lebih jauh lagi, indera iblis biasanya lebih tajam daripada manusia. Meskipun mereka tidak bisa menebak atribut Long Haoshen, mereka samar-samar merasakannya, bahwa dia sangat berbahaya darinya, dan membuat mereka secara tidak sadar tidak mau dekat dengannya. Sangat cepat, Long Haoshen menemukan targetnya sendiri. Tempat itu adalah restoran sederhana dan kasar, dengan papan nama yang sudah bengkok berada di luar. Meskipun iblis menduduki sebagian besar wilayah Sengmodalu, manusia meninggalkan pengaruh yang sangat dalam pada mereka, terutama mengenai makanan manusia, adalah sesuatu yang sangat disukai iblis. Semakin tinggi pangkat iblis, semakin ia menikmati minuman dan makanan manusia. Dengan demikian, perawatan manusia berubah sepenuhnya dibandingkan dengan waktu iblis pertama kali datang ke Sengmodalu, pada awal era kegelapan 6000 tahun yang lalu. Bahkan manusia dari aliansi kuil yang dapat mereka tangkap akan diperlakukan dengan baik, tetapi tentu saja, ini berdasarkan premis, bahwa manusia-manusia ini akan bersumpah untuk setia. Jika seorang koki ditangkap, beberapa bangsawan iblis akan benar-benar muncul secara pribadi untuk mencoba memenangkannya. Provinsi Nareix dekat dengan perbatasan, tetapi provinsi itu sangat miskin. Jika tidak, pada terakhir kali, ketiga dewa iblis tidak akan berani melawan peraturan dengan mengirim pasukan untuk menyergap kelompok pedagang UEY. Di tempat ini, bahkan sebuah restoran kecil akan menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh iblis yang kuat. Misalnya, bahkan di depan restoran yang sudah usang itu, 4 jejak hitam mencolok ditinggalkan di papan nama. Ini menandakan bahwa hanya iblis dari tingkat keempat atau di atasnya yang memenuhi syarat untuk masuk, dan itu adalah simbol dari kelas dalam Ouringkat mereka. Long Haoshen perlahan-lahan berjalan ke restoran. Menyapu matanya ke kamar kecil, dia menemukan targetnya dalam sekejap. Si iblis bir di emas duduk di sana, makan dan minum di kursi terbaik restoran.
Dia punya 4 piring dan sebotol anggur di depannya. Dari sini saja, orang bisa melihat status dan kekayaannya yang tinggi. Karena itu di sore hari, interior ruang makan cukup penuh, kebanyakan dari mereka, itu pria iblis di tingkat keempat dan kelima. Satu-satunya di tingkat keenam adalah Golden Bearded Demon ini. Dan kulit keemasannya membuatnya cukup mencolok. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.